satu alasan kenapa Piala Tiger 1998 sangat dikenang dan tak bisa dilupakan begitu saja. Pada edisi kedua Piala Tiger ini, timnas Indonesia tidak lagi pulang dengan tangan hampa karena meraih kemenangan pada laga perebutan tempat ketiga. Tapi, bukan pencapaian itu yang jadi kenangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebaliknya, yang terus dikenang adalah kejadian kontroversial. Tepatnya di laga pamungkas atau ketiga grup A, saat pasukan Garuda menghadapi timnas Thailand pada 19 Agustus 1998, terjadi sepak bola gajah. Dalam ajang Piala Tiger 1998, materi pemain timnas Indonesia sangat layak diunggulkan walau situasi politik saat itu masih labil. Pada Agustus 1998, situasi di Indonesia baru saja bergejolak dengan tragedi kerusuhan Mei 1998. Ketika itu kompetisi Liga Indonesia pun dihentikan. Kompetisi musim 1997-1998 dihentikan pada 25 Mei 1998. Sedangkan Liga musim 1998-1999 baru akan dilangsungkan pada November 1998. Ini tidak seperti Piala Tiger 1996, di mana Indonesia mengirim wakil dalam kondisi serba terpaksa. Karena Liga Indonesia memasuki fase puncak, karenanya kebugaran pemain timnas Indonesia sangat prima. Persiapan menuju Piala Tiger 1998 pun berlangsung panjang dan matang. Pelatih timnas Indonesia saat itu Rusdi Bahalwan memanggil 22 pemain terbaiknya. Menariknya, skuad Garuda didominasi pemain Persebaya Surabaya yang sedang garang dalam liga musim 1997-1998. Karenanya, Aji Santoso, pemain generasi emas SEA Games 1991, dinobatkan sebagai kapten timnas Indonesia, mengambil alih ban kapten milik Fakhri Husaini. Dengan persiapan intensif dan target juara dari PSSI, yang ketika itu dipimpin Azwar Anas, pasukan Merah Putih sangat percaya diri bisa juara. Pada awal turnamen edisi kedua Guban AFF atau Konfederasi Sepak Bola ASEAN ini, timnas Indonesia langsung tancap gas saat melawan Filipina dan Myanmar. Dalam laga pembuka melawan Filipina, pasukan Garuda menang dengan skor 3-0 pada 27 Agustus 1998. Sedangkan pada pertandingan kedua lawan timnas Myanmar pada 29 Agustus 1998, Kurnia Sandi dan kawan-kawan berpesta gol dengan menang 6-2. Sementara itu, juara bertahan timnas Thailand yang satu grup dengan Indonesia hanya bermain imbang melawan Myanmar dengan skor 1-1 pada laga pembuka. Sejarah mencatat, duel timnas Indonesia kontra Thailand pernah memunculkan cerita kelam. Kedua negara pernah terlibat skandal sepak bola gajah di Piala Tiger 1998. Bila dibandingkan kiprah timnas Indonesia pada ajang ini, insiden sepak bola gajah yang terjadi pada babak penyisian lebih menyita perhatian. Sikap tidak sportif yang diperlihatkan tim Garuda tidak hanya menyentak publik dalam negeri, karena kejadian ini juga jadi perhatian di pentas internasional. Timnas Indonesia yang kala itu dilatih Rusdi Bahalwan dan Thailand memastikan diri tampil di semifinal. Penentuan juara dan runner-up grup ditentukan pada duel terakhir yang mempertemukan keduanya. Tidak diduga, pertandingan yang diprediksi berjalan panas karena dua tim terbaik di grup A berhadapan justru memunculkan keanehan sejak awal pertandingan. Kedua tim bermain dalam tempo lambat dan tampak tidak bergairah untuk memenangi pertandingan. Situasi membaik kala Mirobaldo Bento menjebol gawang Thailand pada menit ke-53. Kemudian susul-menyusul skor terjadi. Thailand lantas menjebol gawang Indonesia yang dikawal Kurnia Sandi. Indonesia balas memimpin 2-1 lewat gol Aji Santoso menit ke-84 dan segera disamakan Thailand 2 menit kemudian. Di penghujung waktu normal, kejadian menyesakkan ini terjadi. Adalah Mursyid Effendi yang jadi pelaku gol bunuh diri pada menit ke-90 yang membuat Indonesia kalah 2-3. Gol bunuh diri itu tidak hanya mengagetkan penonton di Stadion Tong Nhat Ho Chi Minh, Vietnam, namun juga supporter setia Indonesia yang berada di tanah air menyaksikan siaran langsung lewat layar kaca. Nyaris tidak ada yang percaya gol bunuh diri itu terjadi, membuat Indonesia kalah dan jadi runner-up. Unsur kesengajaan dalam proses gol bunuh diri itu sangat jelas terlihat. Melalui layar kaca, penggemar sepak bola di tanah air tersentak karena seusai membobol gawang sendiri, Mursyid Effendi tepuk tangan dan disambut beberapa rekan setim untuk melakukan selebrasi. Motif menghindari Vietnam di semifinal diduga kuat sebagai alasan timnas Indonesia dan Thailand enggan menang di partai terakhir penyisian grup A, hingga akhirnya memilih memainkan sepak bola gajah. Saat itu, Vietnam dianggap menakutkan untuk dihadapi karena permainan yang diperlihatkan selama penyisian grup. Padahal, justru Singapura yang keluar sebagai juara grup B.
Apesnya, rencana menghindari Vietnam di semifinal tetap tidak mampu membawa Indonesia ke final karena di semifinal, Yusuf Ekodono dan kawan-kawan dikalahkan Singapura 1-2 pada 3 September 1998. Sama seperti Indonesia, Thailand juga menyerah dengan skor 0-3 dari Vietnam. Singapura akhirnya memenangi gelar juara Piala AFF 1998, gelar pertama mereka, setelah menundukkan tuan rumah Vietnam 1-0. Sedangkan Indonesia mengakhiri Piala AFF 1998 dengan berada di peringkat ketiga setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti, setelah di waktu normal bermain sama kuat 3-3. Peristiwa 26 tahun silam itu terlanjur menjadi salah satu catatan terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan Mursyid Effendi ada di dalamnya sebagai pelaku gol bunuh diri di turnamen Piala Tiger 1998. Gol bunuh diri Mursyid bikin geger dunia karena sampai diurus FIFA, yang kemudian menjatuhkan skorsing seumur hidup kepada yang bersangkutan. Hukuman itu hanya berlaku di level internasional, karena di dalam negeri, Mursyid hanya dicekal selama 1 tahun. Ketua Umum PSSI kala itu, Aswar Anas merasa ikut menanggung malu dan meletakkan jabatannya. Bertahun-tahun kemudian, dari banyak kisah yang diangkat media massa, Mursyid mengalami kegelisahan akibat skandal tersebut. Dia merasa jadi korban dan dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu. Ketika peristiwa itu diungkit, seakan-akan pelaku tunggal adalah dirinya. Ketika pertandingan sepak bola gajah terjadi di kompetisi divisi utama antara PSS Sleman melawan PSIS Semarang, di mana 5 gol tercipta di menit-menit akhir dan semuanya adalah gol bunuh diri. Mursyid terkenang kembali dengan apa yang pernah ia alami dan kemudian dampaknya dirasakan bertahun-tahun lamanya. Ia mengungkapkan sebagian cerita masa lalunya itu, dikaitkan dengan skandal PSS versus PSIS. Yang terlibat bukan hanya pelatih dan pemain, ada dalang di balik itu semua, bukan hanya di balik pertandingan PSS dan PSIS. Tapi siapa oknum yang ada di belakang divisi utama ini yang perlu dicari. Yang bekerja di lapangan memang pelatih dan pemain, mereka yang kepanasan, kehujanan, jangan lagi pemain dan pelatih jadi korban. Wasit juga cuma ikut perintah. PSSI tidak salah, adalah oknumnya yang bermain-main. Menilik pengalaman saya sendiri di Vietnam waktu itu, semua komponen, manajer, pelatih, dan pemain satu suara setuju. Tak lama setelah pertandingan mereka masih memberikan dukungan, siap bertanggung jawab. Makanya psikologis saya masih oke saja usai pertandingan itu. Bahkan sempat ada permintaan maaf kepada keluarga setelah kembali ke tanah air. Tapi jarak sebulan, semua cuci tangan, pelaku yang akan menanggung cacian dan hujatan seumur hidup. Seperti saya ini, pedih setiap kali mengingat hukuman itu. Lebih menyakitkan karena saya tak pernah sekalipun menerima surat yang menyatakan nama saya sebagai terhukum. Entah kepada siapa PSSI dan FIFA menyerahkan surat itu. Apalagi ketika anak saya masih selalu mendapatkan pertanyaan tentang gol bunuh diri bapaknya. Sementara itu, mantan bek andalan timnas Indonesia Nur Ali memberikan kesaksiannya soal tragedi sepak bola gajah yang mencoreng wajah sepak bola tanah air pada Piala Tiger 1998 tersebut. Ada juga saya di situ pada laga timnas Indonesia versus Thailand yang diwarnai drama sepak bola gajah. Nggak tahu, itu inisiatif semuanya. Nur Ali mengakui tidak ada instruksi apapun yang diberikan manajer maupun tim pelatih timnas Indonesia untuk mengalah dari Thailand pada laga ini. Namun, gol bunuh diri yang dicetak Mursyid Effendi memang secara terang benderang dilakukan dengan sengaja. Itulah sebabnya, pemain Persebaya Surabaya itu mendapat sanksi dari FIFA berupa larangan bermain di semua ajang internasional selama seumur hidup. Imbas hukuman ini pun memberi efek kepada karir Mursyid Effendi. Lambat laun, karirnya pun menurun hingga akhirnya ia pensiun pada tahun 2008. In the left-hand goal, goalkeeper Kartiko stepped out of the way. Ekodono won the match. I've not scored too many goals like that. Well, that I've never seen training. Ya, saya menyesal sekali dengan adanya gol bunuh diri itu.